Ya, hari ini sharing tema firman melanjutkan PayBet 5782 seri keempat. Panjang banget ya, luar biasa ya, Tuhan kasih ya. Kayaknya sih ada kelima lagi sepertinya. Ya, tapi kita bahas yang keempat ya. Tema sharingnya diberkatilah masuk dan keluarmu. Di ulangan 28 itu ya. Kita mulai. Ayat intinya PayBet itu masih tetap di Lukas 6, 46 sampai 49. Yang kita bahas yang ayat ini intinya. Sampai sekarang pun masih ayat ini. Ya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia dapat disamakan. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, kita masih menggali daripada ayat ini ya. PayBet, sekarang P itu mulutnya Tuhan. Dan di dalam huruf P itu, di dalamnya ada rumah. Nah, ini persis ayatnya ya. Oke. Nah, kita dari pembahasan kemarin yang terakhir itu ada mendua hati gitu ya. Nah, ternyata di dalam pikiran kita, pola pikir itu ada bangunan dua rumah. Cuman yang tadi itu hanya satu rumah yang ditulis, yaitu rumah baru, yaitu rumah iman kita ngomongnya ya. Nah, ketika tahu dari mana bahwa itu ada dua rumah, ketika yang kedua rumah barunya roboh. Nah, kalau itu pola pikir berarti rumah baru roboh, pola pikir baru tidak kepake. Yang kepake pola pikir lama. Nah, itu lalu rumah lama. Dari sana kita tahu bahwa di balik ayat ini secara implisit, secara tidak kelihatan itu ada dua rumah. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat ayat-ayat pendukungnya ya. Kita masih berbicara bangunan rumah ya. Mazmur 119 ayat 130. Ini bangunan rumah baru yang namanya iman. Saya katakan ini bangunan rumah iman. Jadi kalau saya ngomong rumah baru berarti iman. Nanti rumah lama ada sebutannya sendiri ya. Oke, Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah ini, menggali ketemu batu lah ini maksudnya. Tersingkap. Ketemu Tuhan Yesus itu tersingkap. Tuhan Yesus mengenalkan dirinya. Mewahyukan, mengajarkan. Ya. Nah, kalau tersingkap baru dia jadi terang. Ingat gak? Ada pelita menyala sama pelita padam. Pelita padam gadis bodoh itu firmannya tidak tersingkap. Jadi dia sebatas tahu tapi tidak mengerti. Maksudnya memberi terang, tersingkap adalah memberi pengertian. Jadi selama firman itu tidak tersingkap, kita tidak ngerti berarti belum terang. Belum terang artinya kita punya pelita, tahu firman tapi padam. Nah, tapi begitu kita ngerti itu namanya ketemu batu. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita melihat wajah Tuhan face to face itu namanya. Nah, pengertian itulah yang membuat kokoh bangunan rumah iman. Membuat kita tidak digoyahkan. Kita tidak bisa berpindah daripada Tuhan Yesus. Karena kita sudah ketemu Tuhan Yesus. Yaitu ngerti. Ya. Dan ngerti itu adalah iman. Mendengar dan percaya, mengerti kemudian berbuat itu adalah iman. Ya, karena yang melakukan Tuhan bukan kita, itu namanya iman. Segala sesuatu
Kalau dilakukan tanpa iman itu berdosa. Ya. Oke. Nah, di sini ada lagi Lukas 9 ayat 62 dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi ayat ini disambungkan, membaca adalah bekerja. Bekerja itu memberi buah. Menoleh ke belakang tidak layak. Menoleh ke belakang adalah dia melihat, dia terpesona dengan rumah lama. Sebelum kita lahir baru, kita mempunyai satu rumah. Ya, rumah lama namanya ya. Tetapi begitu kita lahir baru, Tuhan sedang beracara di dalam hidup kita, membangunkan rumah baru iman. Nah, maksudnya noleh belakang nggak layak, kita tetap berpegang pada rumah lama. Padahal kita orang Kristen. Nah, maksudnya begitu. Jadi nggak layak. Jadi harus ditinggalkan rumah lama itu. Kita harus berjalan dengan rumah baru. Ya, rumah baru yang dengan fondasi pengertian akan firman itu iman. Ya. Oke. Nah, ada satu ayat, Yohanes 15 ayat 3 dikatakan gini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Dan kalau Tuhan ngomong melalui Roh Kudus, Dia itu berupa pengajaran yang membuat kita mengerti. Waktu kita merenungkan, makanya harus posisi Maria itu dengar dan renungkan. Begitu kita ngerti, dikatakan kamu sudah bersih. Jadi area yang kita ngerti itu dikatakan kamu sudah bersih. Bersih dari apa? Dari rumah lama. Nah, jadi di area yang kita ngerti itu rumah lama hancur, terbangunlah rumah baru. Itu maksudnya. Bersih daripada pola pikir lama. Rumah-rumah lama itu hancur dibersihkan oleh pengertian firman yang baru yang Tuhan ajarkan. Makanya tahun ini, tahun dekade mulut, Tuhan banyak mengajarkan. Tuhan mau membersihkan diri kita melalui hati dan pola pikir kita dimiliki oleh Tuhan melalui iman, yaitu pengertian akan firman. Jadi kita berubah dan perubahan itu adalah pertobatan dan itu yang dinamakan berbuah. Ya, berbuah tanpa andil kita. Karena kita tidak bisa berbuah. Ya, yang bisa memberi pertumbuhan, berbuah kita hanya Tuhan melalui iman yang tadi di-sharingkan ya. Oke, ini sepintas ya. Rumah baru gitu. Jadi kita ada pengertian kuat nanti masuk kepada inti daripada sharing hari ini. Sekarang kita berbicara rumah lama. Rumah lama itu apa? Nanti saya kasih nama rumah lama adalah aku. Amsal 3 ayat 5. Itu rumah lama. Amsal 3 ayat 5 itu rumah lama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah ini Amsal 3 ayat 5 ketika kita lahir baru Tuhan bilang percaya kepada Tuhan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berarti sebelum ketemu Tuhan Yesus, sebelum lahir baru, kita hidup oleh pengertian diri kita sendiri. Pola pikir diri kita sendiri yang kuat banget dididik oleh dunia. Nah itulah berbicara rumah lama itu apa? Aku. Keakuan yang dilandasi hanya dengan egoisme, kepentingan diri sendiri, aku, diriku, dan saya, itu rumah lama. Ya, dan ketika kita lahir baru, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi harus rumah baru itu di dalam hati menguasai segenap hati, semua area kehidupan. Dan rumah lama itu pengertianmu sendiri harus dihancurkan, harus dibersihkan. Seperti tadi dibilang. Nah jadi di dalam pola pikir kita, hati dan pikiran kita itu terbangun ada dua rumah. Rumah baru iman, rumah lama aku namanya. Nah dari sini jelas nih sekarang kita. Ya, dari ayat pembangunan rumah udah lebih terang lagi. Kenapa Tuhan itu suka ketika di posisi Maria? Satu yang perlu.
supaya Tuhan bisa menguasai hidup kita, ya kita harus ngerti firman. Pikiran semua harus berbalik kepada Tuhan. Kalau enggak, Tuhan nggak bisa menguasai hidup kita. Kita berjalan semau pengertian kita sendiri. Dan itu semua adalah berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu di luar iman. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ayat peneguhan lagi. Ini yang dinamakan OTW. On the way ke surga gitu ya. Jalannya ya OTW ya. Yohanes 3:30. Ini OTW itu visi Tuhan, misi Tuhan gitu ya. Yohanes 3:30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Nah, ini kan kata-kata kiasan banget. Tuhan makin besar, aku makin kecil. Jadi kayak gimana? Kita kan tidak bisa menyusut tambah kecil. Dan Tuhan tidak bisa menyusut tambah besar. Karena Tuhan maha besar. Tuhan udah tidak bisa dibesar dan kecilkan lagi. Dia udah maha besar. Tetapi dia ngomong dia makin besar. Maksudnya apa? Dia makin besar itu di dalam diri kita. Nah, kitanya semakin kecil. Tetapi kalau kita semakin besar, Tuhannya makin kecil di dalam diri kita. Nah, itu berupa apa? Yaitu tadi berupa 2 bangunan rumah. Rumah iman dan rumah aku. Nah, Tuhan makin besar adalah bangunan rumah baru iman semakin besar. Artinya, semakin meluas area-area yang kita dulu gak ngerti firman, yang berjalan pakai pengertian sendiri, harus dimasuki pengertian oleh Tuhan, sehingga pengertian sendirinya itu hancur, tidak dipakai, semakin kecil akunya. Dan Tuhan semakin berkuasa di dalam kehidupan kita, semakin besar, sampai full segenap hati. Nah itu maksudnya Yohanes 3:30. Tuhan harus semakin besar di dalam diri kita. Melalui pengertian. Gitu ya. Jadi nggak bisa enggak. Harus kita kejar pengenalan akan Tuhan. Ya, kalau kita tidak kejar berarti aku semakin besar. Ya, Tuhan semakin kecil. Gitu. Nah, di Yohanes 15 ayat 3 dikatakan gini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini ayat-ayat benar-benar semua ayat itu sinkron banget dengan lain benang merah kita. Ya, bersih oleh karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bersihnya apa? Pembersihan rumah lama aku. Itu harus dibersihkan. Ya, harus digantikan dengan rumah baru iman, dengan fondasi batu. Yaitu iman, perjumpaan Kristus, yaitu pengertian akan firman. Di sana baru ada pertobatan. Ya, pertobatan adalah tanda bahwa rumah lama roboh dan dibersihkan. Oke? Nah, itu OTW. Ya, OTW. Jadi setiap hari posisi Maria nggak bisa dihindari dan harus terus. Itu yang namanya pembersihan, dan itu Tuhan semakin besar di dalam hidup kita. Menguasai hidup kita, menguasai semua perbuatan dan perkataan kita. Sampai pada satu titik serupa dengan Tuhan Yesus. Tambah lama, tambah dekat. Gitu ya. Nah ini 2 Korintus 12, 9 dan 10. Jadi semua firman-firman sekarang nyata banget gitu loh. Yang dulu cuman bayangan, sekarang nyata banget ini. Oh begini gitu ya. 2 Korintus 12, 9 dan 10. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini kata-kata kan sangat-sangat membingungkan kalau orang yang nggak ngerti ya. Jika aku lemah maka aku kuat, kan bingung ya. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah itu apa kekuatannya? Yang lemah apa, yang kuat apa? Ya yang lemah rumah lama. Itu ya. Lemah berarti dia kalah, dia tidak berfungsi, dia hancur. Maka aku kuat. Kuat apa?
kuat di dalam Tuhan. Maksudnya begitu. Ya. Jadi bukan kuat keakuannya, imannya semakin kuat. Ya. Nah, ini yang dikatakan gini. Jadi ketika akunya lemah, maka kuasa Tuhan akan semakin sempurna di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita melakukan firman Tuhan. Ya, karena kita ada pertobatan, perubahan pola pikir menjadi serupa dengan Dia. Kalau menjadi serupa itu bukan cuma karakter sifatnya aja yang jadi serupa, tetapi kuasanya juga ikut nempel. Juga seiring ya dengan perubahan pertobatan kita, karakter-karakter kita. Ya. Nah, di sesi lalu jadi kelihatan mendua hati, bimbang. Bimbang adalah di dalam satu area ada dua rumah, itu namanya bimbang. Rumah baru terbangun, rumah lama tidak hancur, itu bimbang. Jadi mau yang mana gitu ya. Kenapa bimbang? Bimbang tidak bisa hilang dengan begitu saja. Bimbang bisa hilang hanya jika ketemu batu. Jadi kalau ada pengertian akan firman, maka bimbang itu hilang. Maksudnya rumah lama akan hancur. Ada pertobatan sehingga berbuah. Ya, bangunan rumah yang ketemu batu dikatakan dia melakukan apa yang kukatakan, katanya Tuhan tadi ya. Berarti bimbangnya hilang. Jadi kebimbangan hanya bisa dihancurkan, diusir dengan iman. Yang maksudnya iman adalah pengertian akan firman Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Baru kebimbangan itu diusir, dihancurkan. Dengan rumah lama akunya itu hancur. Itu maksudnya begitu. Ya, sekarang kita belajar terus. Ini ada Mazmur 49, 13 sampai 21. Mengenai pengertian luar biasa banget Mazmur Daud ya. Saya mau cepat-cepat ya. Mazmur 49, 13 sampai 21. Ayat 13. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saya langsung aja ya. Daripada saya baca, tapi saya langsung per ayat saya uraikan. Ini ya. Dengan kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi kegemilangannya nanti kalau kita lihat di bawah-bawah, itu maksudnya adalah manusia itu punya kedudukan kaya raya. Segala kegemilangannya. Manusia nggak dapat bertahan. Ya, ia disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Hewannya dibinasakan. Ini kalau saya baca satu persatu ini nanti nggak nangkep. Kayaknya ya lepas dari konteksnya. Kalau gitu saya baca sampai 21 dulu. Jadi teman-teman waktu dengerinnya ngerti. 14. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya diri sendiri. Setelah 15. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia menarik aku. Setelah 17. Jangan takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. 18. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. 19. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. 20. Namun ia sampai pada angkatan nenek moyangnya, yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi ayat tadi mengatakan manusia yang tidak mempunyai pengertian. Ujungnya gitu. Disamakan dengan hewan yang binasa. Ini ujungnya ya. Kita belajar dari ayat awalnya lagi ya. Tadi ya. 13.
Segala kegemilangan manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kekayaan dan kedudukan yang merupakan kegemilangan manusia di bumi ini ya, tidak bisa mengangkat derajat manusia lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada nilainya, maksudnya gitu. Kenapa saya ngomong tidak bisa mengangkat derajat manusia? Karena Tuhan ngomong, ia boleh disamakan dengan hewan. Nah, ia disamakan dengan hewan. Siapa manusia yang disamakan dengan hewan itu? Yaitu di ayat ujungnya tadi 21. Tanpa pengertian, ia disamakan dengan hewan. Di mata Tuhan, tanpa pengertian itu tanpa iman. Maka manusia itu, si A itu, sangat rendah di mata Tuhan. Sampai Tuhan ngomong, disamakan dengan hewan. Dan bahkan hewannya yang dibinasakan. Karena hewan tuh nggak punya roh, mestinya nggak bisa masuk neraka. Tapi ini kan hewannya persamaan. Jadi Tuhan mau memandang rendah manusia itu tanpa iman, tanpa pengertian. Sehingga diomong hewan menuju binasa. Jadi masuknya masuk neraka gitu ya. Nah jadi uang nggak ada artinya sama sekali. Kita nggak bisa apa semua harta kedudukan di hadapan Tuhan tidak bisa dibanggakan. Ya, kecuali ayat terakhir tadi, pengertian gitu ya. 14. Inilah jalan orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. No. Inilah jalan orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri. Tadi dia ngomong seperti hewan mau dibinasakan ya toh. Itu orang yang percaya pada dirinya sendiri. Jadi pikirannya sendiri, itu yang dimaksud adalah rumah lama aku. Nah, jelas ya, rumah lama aku. Gitu ya. Nah, jadi kalau orang benar-benar cuma memegang rumah lama, di mata Tuhan dia itu seperti hewan, binatang. Walaupun dia kaya, walaupun dia berkedudukan, tidak ada harganya. Nggak bisa ngangkat martabat dia. Ya. 15. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Seperti domba. Ya ini yang aneh kok seperti domba. Apakah itu orang Kristen? Gambaran domba itu. Ya, apakah ini maksudnya orang Kristen yang sombong akan kekayaan dan kedudukannya tetapi dia tidak mempunyai pengertian akan firman? Meluncur ke dalam dunia orang mati. Meluncur itu artinya dengan kecepatan tinggi, tidak ada pembatas, tidak ada remnya. Meluncur langsung ke dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Digembalakan oleh maut. Neraka itu yang menuntun langkah kakinya dia menuju kebinasaan. Mereka turun langsung ke kubur. Gitu ya. Oke, habis itu kita nggak bahas. Siapa digembalakan oleh maut? Keakuan. Keakuan membuat manusia itu meluncur dengan cepat menuju kebinasaan. Ya, oke. Itu rumah lama. 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati sebab ia menarik aku. Kita selamat itu bukan karena kita cari Tuhan. Tapi Tuhan yang nolong kita, cari kita, menarik kita. Dari seluncuran menuju neraka tadi. Ya, jadi nggak ada sama sekali usaha manusia bisa ngomong, bisa menyelamatkan diri, nggak ada. Cuman karena Tuhan yang mau, Tuhan narik, yes, bisa. Oke, 17. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Ini aneh, habis gitu. Tapi kalau kamu kaya, jangan takut. Dia ngomong gitu. Aneh ayatnya ya, emang sulit dimengerti. 18-nya ya. Oke. Kenapa jangan takut? Ya kamu kalau kekayaan tapi kamu kaya dan hidup intim dengan Tuhan, ya jangan takut. Yang ditakutkan kan kaya, sombong. Sombongnya itu sombong terhadap diri sendiri. Percayanya terhadap diri sendiri. Rumah lama. Nah itu yang dimaksud. Jadi hati-hati. Kekayaan bertambah. Tinggal kita lihat. Rumah lama apa rumah baru yang berkuasa. Nah itu. 18.
Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawa serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Jadi semua harta, kekayaan apapun yang paling hebat jabatanmu, ya, tidak bisa dibawa bekal menuju kematian. Ya, nggak bisa nyogok biar masuk surga, nggak bisa. Dan nggak dihitung sama sekali hartanya. Kalau harta banyak, jabatan gede, nanti begini, nanti begitu, ndak ada. Tidak dihitung sama sekali. Ya, tapi justru itu yang difokuskan manusia. Itu maksudnya Tuhan gitu. Ini nggak bisa diapa-apain yang selama hidup kamu buruh setengah mati itu, padahal itu nggak bisa dibawa. Dan tidak bisa menentukan apapun. Tetapi itu bisa menjadi jerat bahkan. Membuat seluncuran semakin cepat ke neraka. Dia ngomong gitu ya. Oke, 19. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Dia menganggap bahagia, kenapa? Ya duitnya banyak. Mau apa aja ada bisa, semuanya oke. Ya dianggap dia bahagia. Bahagianya itu di materi, bukan di Tuhan. Ya, tetapi kalau itu tadi diomongin domba, kalau orang Kristen bahagianya di materi, wah ini gawat. Dia bisa menjadi budaknya Mamon. Gawat. Ya, menganggap dirinya bahagia sekalipun orang menyanjungnya. Orang menyanjung dong, banyak duit. Kalau banyak duit, banyak disanjung enggak? Siapapun dekat, halo bos, kan begitu biasanya ya. Ya, sekalipun orang nyanjung. Enggak peduli ya. Ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Jadi semua kekayaan, semua jabatan cuma satu fokusnya. Untuk aku, diriku, dan saya. Ini masalah besar di dalam Tuhan. Kalau di dalam dunia, dia tidak melanggar. Mungkin ya, semuanya benar kaya. Tetapi di dalam Tuhan ini pelanggaran berat. Semua harta, semua kekayaan untuk dirinya sendiri ini pelanggaran berat. Salah satu kesombongan. Nah, Tuhan ngomong ya. Ini tidak boleh. Itu egoismenya tinggi sekali. Oke ya. Jadi jangan dikira santai-santai. Duit banyak nggak bisa mengelola di dalam Tuhan. Hati-hati, itu jeratan. Dan enak, bahagia. Semua keturutan. Dagingnya naik semua. Semua orang nyanjung, waduh udah komplit deh. Ya, dan itu jerat bahaya. Dan telinga kita menjadi semakin tumpul untuk mendengar perkataan Tuhan karena keintiman kita semakin menjauh. Dagingnya bangkit, keintiman menjauh, rumah lama hancur-hancuran, rumah baru berkuasa. 20, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Ya, masuk neraka lah. Kita nggak usah bahas. 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ini ayat penutup. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Mau paling sekaya raya pun, jabatan paling tinggi pun ya, tanpa mempunyai pengertian, di mata Tuhan seperti hewan, seperti binatang. Dan berujung kepada dibinasakan. Ini kata-kata Mazmur, galak banget saya pikir. Ya, galak banget, disamakan dengan binatang tanpa pengertian. Nah, dari sini kita belajar dari reli-reli yang sudah jauh firman Tuhan. Pengertian, iman, ketemu Yesus, baru ada pertobatan, keakuannya dihancurkan. Firman Tuhan menguasai kita. Nah, kita baru diomongin benar-benar anak-anak Tuhan ya. Nah, selain yang tidak punya pengertian, itu sama dengan tidak punya iman. Di mata Tuhan seperti hewan yang mau dibinasakan. Gawat. Berarti benar-benar posisi Maria itu mendengar untuk mengerti. Jadi bukan asal mendengar. Ya, dan ini bahaya kalau domba-domba Tuhan, anak-anak Tuhan,
tidak mau di posisi Maria. Dan hidup tanpa pengertian. Seperti gadis bodoh. Dengar firman ya, ke gereja ya, semua ya. Hafal firman ya, tahu ya. Tapi tanpa pengertian. Pelitanya padam. Ternyata gawat. Oke? Ini kita berbicara rumah lama, rumah baru. Ini pengertian betapa pentingnya. Ya, sekarang kita lanjut. Bahwa rumah baru itu adalah iman. Nah, kita lihat semuanya kita perdalam biar kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mengerti ya. Roma 10 ayat 17. Ini asal-usul iman, kita harus menguasai apa yang dimaksud iman. Kita tidak boleh ngawang-ngawang, harus menginjak bumi. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, iman timbul dari pendengaran. Oke. Kata-kata pendengaran di dalam bahasa aslinya itu namanya akue gitu ya. Akoae bacaannya gitu ya. Artinya itu mendengar yang jenis khotbah. Jadi mendengarnya bukan biasa. Iman timbul dalam pendengaran. Dan pendengaran di dalam bahasa aslinya itu akue. Artinya itu kita mendengar jenis pendengaran yang khotbah. Jadi bukan orang ngobrol asal gitu, bukan. Pendengaran yang khotbah. Jadi waktu kita dengerin khotbah, nah itu maksudnya. Iman timbul dari dengar khotbah. Maksudnya gitu. Nah, sekarang kita lihat. Akar katanya ini, pendengaran tadi yang jenis khotbah, itu akar katanya akowo namanya, ya. Akowo itu bahasa aslinya. Artinya apa? Artinya adalah salah satu artinya adalah understand. Understand itu pengertian. Jadi iman timbul dari mendengar yang bersifat khotbah, yang dari akar katanya itu pengertian. Jadi kalau ini digabung, iman timbul dari pengertian waktu kita dengar khotbah. Nah, itu jelas banget, baru kita ngerti sekarang. Jadi waktu di posisi Maria, ya, kita bisa dengar perkataan Tuhan atau yang dari khotbah itu Tuhan Yesus bicara melalui Roh Kudus di dalam hati kita, pas kita renungkan, jadi kita ngerti. Nah, itu yang dimaksud iman timbul. Kenapa saya ngomong rumah baru itu iman? Karena hasil dari pendengaran akan Tuhan yang mendengar untuk mengerti. Jadi kalau mendengar untuk mengerti harus fokus. Nggak bisa pegang ini, pegang itu, ngingetin lain-lain, nggak nangkep. Kalau nggak nangkep, imannya tidak timbul. Nihil jadinya ya. Dari sini kita lihat nih, orang yang serius di posisi Maria dengar dan renungkan, itu seperti gadis bijak, pelitanya nyala. Baru kita tahu sekarang kualitas orang gadis bijak itu seperti itu. Nah, kualitas gadis bodoh cuman asal mendengar. Dia tidak ketemu batu, sehingga dia pegang pelita tapi padam. Tahu firman tapi tidak menyala. Ya, tadi di awal sudah diomongkan, belum tersingkap. Jadi enggak terang. Nah, oke. Nah, pengertian akan Tuhan, iman itu adalah pengenalan akan Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan. Jadi dia berupa bangunan rumah. Bangunan rumah iman, yaitulah yang dimaksud wajah Tuhan, karakter Tuhan. Nah itu. Nah sekarang ada satu pertanyaan. Pengenalan akan Tuhan, iman, berupa bangunan. Nah itu untuk apa fungsinya, kan begitu. Ya. Tadi sih udah dijelasin. Tetapi ada lebih detail lagi yang Tuhan nyatakan. Oke. Kita baca ayat inti kita, Ulangan 28 ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya. Ini ayat inti. Ini ayat inti. Ini ada pesan tersembunyi di ayat ini yang luar biasa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah ini masuk keluar apa?
Nah, pertanyaan gitu kan. Nah, paling simpel kan masuk dan keluar rumah. Paling simpel, ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah semua kualitas orang Kristen 100% waktu masuk rumah diberkati, waktu keluar rumah diberkati? Ya dong? Apakah ada yang orang Kristen dengan rumah lama aku berkuasa? Bisa terjadi ayat ini? Tidak bisa. Nah, sedang masuk dan keluar itu menggambarkan rumah. Nah, di pengertian kita, rumah itu sekarang bukan cuman rumah fisik. Sekarang ada pengertian rumah lain, yaitu pola pikir. Nah, pola pikir, ya. Nah, sekarang kita udah tahu. Berarti ada yang masuk harus lewat rumah iman, dan ada yang keluar harus lewat rumah iman. Jadi, rumah baru itu, pola pikir baru itu, sebagai filter. Iman sebagai filter. Setiap yang mau masuk harus lewat rumah iman baru. Rumah baru iman. Sebagai filter. Yaitu pengenalan dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Itu sebagai filter. Jika itu tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maksudnya begitu, kita harus tolak. Tetapi kalau kita menguasai rumah iman baru kita itu hidup, berarti segala yang masuk melalui rumah iman itu adalah berkat dari Tuhan. Karena diberkati Tuhan. Sudah lewat saringan, sudah lewat filter. Kalau tidak cocok, kita harus tolak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu biasanya si Lili suka kalau ngomong kayak gitu. Saya itu ketularan dari dia. Kalau nggak cocok, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, begitu rupanya. Gitu ya. Nah, ketika sudah masuk, yang keluar pun juga harus melalui iman. Rumah iman itu, kehendak Tuhan itu, semua perkataan dan perbuatan kita harus lewat filter itu. Baru diberkati semua yang kita keluar. Kenapa harus lewat? Karena kita itu masih ada kotoran. Kadang kepancing terhadap banyak di kejadian yang menyebabkan kita emosi. Jadi kepancing, rumah lama hidup lagi. Jadi perkataan kita bisa maki-maki. Perbuatan kita bisa mengesampingkan firman Tuhan. Tidak karuan. Nah, itu tidak diberkati. Itu dosa. Tidak lewat iman. Itu. Ya. Nah, jadi kita sekarang tahu. Ya, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Ketika kita benar-benar di posisi Maria, dengar dan renungkan rumah terbangun, itu semua, seperti Yosua 1 ayat 8, apapun yang engkau perbuat berhasil. Karena masuk sesuai dengan iman. Ya, ada filternya, dan keluar sesuai dengan iman. Engkau perkatakan dan renungkan firman, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Kita melakukan kehendak Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Dia. Itu visi dasar. Kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi selama ini sharing firman Tuhan itu linknya, garisnya masih tetap kita di garis itu. Tidak menyimpang kanan kiri. Luar biasa firman Tuhan. Ya. Jadi bayangin. Kalau kita hidup nggak ada rumah iman, tanpa ada filter, bisa dibayangin nggak? Yang masuk di dalam kita itu, apa nggak tubuh kita itu, hati dan pikiran jadi tong sampah, tanpa ada filter. Kalau hati pikiran kita tong sampah, gimana hidup kita? Gimana perkataan kita? Gimana perbuatan kita? Tanpa filter, hancur. Ya, sedangkan ada filter aja kita masih kadang berjuang, kita masih nahan. Jangan sampai ada kelolosan perbuatan dan perkataan yang tidak berkenan, yang lolos dari filter itu. Nah,
Kenapa saya bilang itu rumah baru iman pola pikir di 28 ulangan 28 ayat 6? Karena kita lihat konteksnya. 28 ayat 1, ulangan 28 ayat 1 dikatakan gini. Jika engkau baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Di awalnya ulangan 28 ayat 1 dikatakan jika engkau baik mendengarkan suara Tuhan. Lah jelas, berarti rumah apa yang dimaksud? Dari hasil pendengaran, bukan pendengaran biasa. Pendengaran baik-baik, maksudnya mendengar untuk mengerti. Jadilah terbangun rumah baru iman, sehingga yang masuk di sana dan keluar di sana ada filternya. Melakukan dengan setia segala perintahnya. Ya kan? Mendengar untuk melakukan. Dibutuhkan pengertian. Karena berbuah syaratnya adalah dengar ngerti maka berbuah. Dengar ketemu batu maka ada bangunan iman. Rumah iman. Itu yang diomongin melakukan perintah Tuhan. Ulangan 26, ulangan 28 itu dahsyat. Jika rumah iman terbangun, filter itu berfungsi aktif, itu dahsyat. Di ayat ulangan 28 ayat 8 ya dikatakan gini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini janji firman Tuhan. Jika filter itu aktif, rumah iman baru itu benar-benar terbangun di atas batu, di atas pengertian. Ini janji Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat ke atas di dalam lumbungmu. Ini harta benda loh, di dalam lumbung itu harta benda loh. Zaman dulu kan kalau petani atau apa kan lumbung ya. Ini harta benda, kekayaan. Tuhan memerintahkan berkat. Berarti bukan kita kejar berkat. Berkat itu disuruh Tuhan, kamu harus ke sana. Ini saya ngomong dengan iman. Kamu harus ke Freddy. Nah, begitu kurang lebihnya. Karena di sana ada bangunan rumahku, wajahku ada di pikiran otaknya Freddy. Nah, kurang lebih gitu. Nah, makanya Tuhan ngomong, diberkati di dalam segala usahamu. Persis kan seperti Yosua 1 ayat 8 ya. Luar biasa, ternyata posisi Maria itu dahsyat. Nanti teman-teman baca ulangan 28 itu. Dari 1 terus 2, itu berkat semua. Ya, ada sih pelanggaran yang gak bagus. Tetapi yang kita mau fokuskan itu kan yang pembangunan rumah, iman. Yang kita fokuskan yang bagus, janji-janji Tuhan, gitu ya. Kalau melanggar ya udah jelas, nggak usah diomong lagi ya, nggak enak gitu aja ya. Tapi kita fokusnya harus janji-janji Tuhan. Nah, fokusnya harus keintiman, posisi Maria. Oke? Nah, sekarang kita lihat apa yang kita lakukan di penghujung ini. Efesus 5 14 sampai 16 ya. Kita ngomong langsung 16. Efesus 5, 16, 17. 16, 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini ayat dalam banget. Baru kita uraiin tadi. Usahakanlah. Kita harus ngeset. Tidak bisa diem ngalir terus ngerti kehendak Tuhan. Tidak ada. Usahakanlah. Kita harus mengatur, mengeset jam-jam dengan menyiasati di jam-jam kelelahan kesibukan kita yang diberikan 24 jam. Harus diatur, harus benar-benar diset posisi Maria. Supaya mengejar pengertian kehendak Tuhan. Bayangin kalau kita tidak mengusahakan pengertian kehendak Tuhan. Tuhan sudah ngomong di Mazmur, disamakan dengan hewan. Sekarang tak pikir apa maksudnya ya disamakan dengan hewan.
Pasti Tuhan itu ada maksud tersembunyi kata-kata gitu. Jadi maksudnya gini, hewan itu hidup tanpa tujuan, cuma naluri tok, makan kenyang supaya hidup. Nah manusia kan nggak bisa gitu. Hidup bergeraknya kan harus dengan tujuan. Nah harus dengan tujuan Tuhan, bukan pribadi. Maksudnya begitu. Jangan seperti hewan dong. Gerak cuma naluri perut doang. Gerakmu harus punya tujuan dan harus tujuan Tuhan. Kenapa? Hidup kita sudah dibeli lunas. Kalau nggak pakai tujuan Tuhan, tujuan aku pribadi itu neraka. Tadi udah ngomong, digembalakan maut. Janganlah kamu bodoh. Nah jadi kalau kita nggak ngeset waktu-waktu posisi Maria, Tuhan ngomong jangan bodoh. Kalau kamu nggak ngerti kehendak Tuhan, di mata Tuhan mau intelektual pinter gimana pun, di mata Tuhan kamu bodoh. Dan kalau orang bodoh nggak ngerti kehendak Tuhan, sudah diomong di ayat 16. Hari-hari ini adalah jahat. Orang ini akan tersedot dan dia akan masuk di dalam hari-hari jahat. Yang keluar dari hari-hari jahat adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Bisa diam? Tidak bisa. Usahakanlah. Diam berarti rumah lama yang berkuasa. Ya. Usahakanlah mengerti. Kita udah tahu. Matius 13 ayat 23 dikatakan. Ditaburkan di tanah baik orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti karena itu ia berbuah. Ini fondasi banget ayatnya. Dengar, ngerti, berbuah. Berarti imannya di mana? Mengerti itu iman. Itu nempel menjadi karakter kita. Jadi semua firman yang tidak kita lakukan itu berarti kita belum ngerti. Kita sebatas tahu. Mengerti dimaksudnya pikiran Tuhan. Kalau mengerti itu rumah lama hancur, rumah baru terbangun, kamu berbuah melakukan firman Tuhan yang diomongin tadi. Mendengar itu baru di mata Tuhan mengerti. Sebelum kita melakukan, mau tahu, mau gimana pun, yang kayaknya kita ngerti, tapi di mata Tuhan kamu nggak ngerti. Pikiran belum berubah, rumah lama berkuasa, kamu nggak ngerti. Walaupun menurut kita ngerti, tetap di mata Tuhan nggak ngerti. Posisi Maria, waktu-waktu Sabat, itu harus diset, diusahakan. Tidak bisa terjadi dengan begitu saja. Jadi fokus kita, Ulangan 28 tadi ayat 1 dikatakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Itu fokusnya. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya itu. Mendengar untuk mengerti sehingga bisa melakukan. Jadi melakukan adalah akibat dari pengertian, akibat dari iman. Melakukan adalah berbuah, adalah akibat dari pengertian, dari iman yang hidup. Jadi jangan targetnya melakukan. Kalau targetnya melakukan, akhirnya buahnya palsu. Nggak ngerti pun melakukan. Contoh, banyak. Misalnya perpuluhan, oh ya udah 1/10. Tapi nggak ngerti untuk apa. Berarti dia melakukan. Tapi dia melompati pengertian itu. Melakukan tanpa pengertian itu buahnya kosong, palsu. Jadi targetnya pengertian, iman. Maka otomatis berakibat kita berbuah melakukan. Jadi susah nggak? Nggak susah. Cuman kejar pengertiannya ini yang susah. Sampai merobohkan bangunan lama. Keakuan yang begitu kuat. Itu sangat tidak mudah. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini adalah Tuhan kasih kunci supaya mempermudah pengertian itu. Sehingga kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan, firman-firman Tuhan. Simple, jaga hati.
dengan segala kewaspadaan. Jadi maksudnya gitu, terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan itu nggak ada yang lain. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu kehidupan karena mengandung Roh Kudus. Firman perkataan Tuhan itu hidup. Kalau kita tidak jaga hati, syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi, kedagingan, itu air kehidupan nggak terpancar. Kalau nggak terpancar, boro-boro ngerti. Semuanya aku, diriku, dan saya, walaupun itu seperti firman. Karena gadis bodoh pun pegang pelita. Dan pelitanya sama dengan gadis bijak. Firmannya sama. Alkitabnya sama. Itu. Jaga hati butuh filter. Segala yang kita dengar timbul dalam hati, kalau itu tidak sesuai dengan filter bangunan rumah yang baru, harus detik itu juga katakan, aku tolak, aku usir dalam nama Tuhan Yesus. Supaya tidak mampetin saluran daripada kehidupan perkataan Tuhan itu. Nah, sesi lalu saya udah ngomong sempalannya ayatnya ya. 2 Petrus 2 ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Mata air yang kering. Jadi benar-benar mampet perkataan Tuhan itu yang kehidupan tidak keluar. Itu diomong guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu keliaran di mana-mana. Kenapa dikatakan guru-guru palsu? Itu adalah perkataan yang bisa menyesatkan kita. Dia perkataan guru-guru yang ngajari kita. Tetapi belum tentu dia itu seorang guru. Tapi yang perkataannya orang tanpa keintiman dengan Tuhan, harus hati-hati. Karena itu bukan bersumber dari Tuhan. Karena dia itu kekeringan. Mampet salurannya dengan Tuhan air kehidupan. Itu perkataannya hati-hati bisa menyeret kita ke dalam kesesatan. Itu guru-guru palsu. Palsu itu mirip asli. Jadi guru palsu pasti ngomongin firman. Kalau guru palsu dia nggak ngomongin firman, ngomongin kitab agama lain, ya kita tolak langsung. Tetapi kenapa dia ngomong palsu? Mirip asli. Berarti dia ngomongnya firman. Cuman firman yang keluar dari pengertian sendiri. Yang tadi diomong. Karena dia mata air yang kering. Tuhan gak bicara. Gak ada keintiman. Tidak di posisi Maria. Tapi dia mengajar melalui perkataan-perkataan. Yang secara tidak sengaja kita dengar. Hati-hati. Itu perang Harmagedon lagi. Ya. Setan cuman ilmunya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetap satu. Perkataan licin. Daniel 11:32 dikatakan gini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini dari dulu setan cuma satu. Kata-kata licin. Licin itu berarti mirip banget dengan yang aslinya. Dan berbahaya banget. Dan mudah terpeleset kalau kita tidak punya fondasi kuat. Ketemu batu. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. No, yang mengenal Allahnya, yaitu yang tadi pengenalan Allah, ngerti. Itu nggak bisa dibohongin dengan kata-kata licin. Licin itu kata-katanya kayaknya bagus banget gitu ya. Nah itu maksudnya licin. Mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, bertindak seperti tadi ya, melakukan perkataan Tuhan ya, perintah Tuhan ya. 3:3, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. No, orang-orang bijaksana akan membuat banyak orang mengerti. Supaya dia nggak dibujuk oleh nabi-nabi palsu dengan perkataan licin. Ya, hati-hati di dalam pergaulan, nabi-nabi palsu, orang palsu tadi ya. Guru-guru palsu ini kata-katanya banyak dipakai setan untuk menyesatkan anak-anak Tuhan yang benar. Oke? Jaga hati di Lukas 21:3-4 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
Wes, ini penutupnya. Jadi maksudnya jaga hati itu jangan banyak pesta pora kemabukan. Ini pasti berbicara kedagingan semua. Jangan syarat. Berarti apa? Syarat itu banyak. Ya awalnya kalau kita belum lahir baru kan syarat. Dengan pesta pora kemabukan, kedagingan, keakuan. Awalnya. Nah jadi jaga dirimu. Jaga dirimu itu jangan syarat. Jangan ditambahin yang sudah banyak kemarin. Itu udah susah banget. Ngilanginnya sekarang mau ditambahin. Justru itu harus dikikis. Karena nggak boleh banyak. Ya, kepentingan-kepentingan duniawi. Duniawi itu penting, tetapi kalau semua untuk kepentingan duniawi, rohani nggak ada tempatnya, perkataan nggak ada tempatnya. Jadi akhirnya kita memplesetkan firman-firman untuk kepentingan pribadi kita, untuk kepentingan duniawi kita bisa pakai firman. Ya, karena kemabukan duniawi kita hamba mamon, ya itu bisa memakai firman untuk kepentingan pribadi kita. Cari duit dan lain-lain. Untuk menekan orang dan lain-lain. Bisa banget. Nah jadi. Cuman satu. Untuk bangunan rumah baru. Jaga hati. Sehingga. Filter terbangun. Dan kita hidupnya lebih ringan. Karena kita semakin serupa dengan dia. Cuman yang setiap hari dilakukan posisi Maria. Ketika firman iman itu bekerja, kita itu menjadi waspada. Karena ada Roh Kudus bisa memberi warning-warning. Jika ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, perkataan lain-lain yang sempat kita dengar, kita lihat, kita bisa menolaknya. Sehingga kita tidak menjadi tong sampah. Tetapi tubuh kita semakin dikuasai oleh Tuhan. Semakin Tuhan bisa memakai hidup kita. Oke. Tuhan Yesus memberkati.